Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Hikmah dengan NIM 2059102. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kasus 1 akuntansi manajemen, soal kasus 532, struktur biaya titik impas target laba pada buku akuntansi manajerial Garrison halaman 257. Diketahui pada soal, Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai dan dijual ke rumah sakit dengan agen di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan ini dibayar sebesar 18% dari komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan oleh Marston dalam pembuatan laporan laba rugi penyerapan, yaitu sebagai berikut. Anggaran laporan laba rugi yang terdapat komponen penjualan, harga pokok penjualan, margin kotor, beban penjualan, dan administrasi, serta didapatkan laba. Penjualan diketahui sebesar 30 juta dolar. Harga pokok penjualan variabel 17.400.000 dolar. Harga pokok penjualan tetap sebesar 2.800.000 dolar, sehingga didapatkan margin kotor 30 juta dikurangi dengan 22.200.000, sehingga hasil margin kotornya yaitu sebesar 9.800.000. Beban penjualan dan administrasi untuk komisi yaitu sebesar 5.400.000 dolar. Beban iklan tetap sebesar 800.000 dolar. Beban administrasi tetap sebesar 3.200.000 dolar. Sehingga didapatkan laba sebesar 400.000 dolar. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston mempelajari bahwa penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, perusahaan Marston pun mempertimbangkan untuk memperkerjakan tenaga agen penjualan independen. Kontroler Marston memperkirakan perusahaan harus mempekerjakan 8 orang penjual, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah sebesar 700.000 dolar, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjualan juga dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 dolar dalam setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung dengan gaji dan kompensasi sebesar 200.000 dolar per tahun. Untuk promosi, manajemen perusahaan percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000 dolar. Dari soal diminta yang pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta dolar, maka diminta untuk membuat laporan laba rugi yang pertama, tingkat komisi agen independen tak berubah, yaitu 18%. Yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Soal yang kedua, kita diminta untuk menghitung titik impas dalam penjualan dolar untuk tahun dengan beberapa asumsi. Yang ketiga, kita diminta untuk mengacu pada jawaban di bagian 1B jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri berupa berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta dolar dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Yang keempat, diminta untuk menentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Yang kelima, kita diminta untuk membuat grafik dan menunjukkan laba untuk kedua alternatif yang diminta. Maka jawaban dari saya untuk soal pertama yang A, dengan asumsi penjualan sebesar 30 juta, tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu sebesar 18%. Pada anggaran laporan laba rugi
Di sini terdapat beberapa komponen, yaitu penjualan, beban variabel, margin, biaya tetap, dan akan didapatkan laba. Penjualan sebesar 30 juta kita dapatkan dari soal. Untuk produksi sebesar 17.400.000 juga sudah diketahui di dalam soal. Komisi sebesar 18% kita dapatkan dari 18% dikali 30 juta sehingga didapatkan hasil sebesar 5.400.000 dolar. Maka kita dapatkan total biaya variabel sebesar 22.800.000 dolar. Margin kontribusinya 30 juta dikurangi 22.800.000 dolar, maka didapatkan margin kontribusi sebesar 7.200.000 dolar. Untuk biaya tetap produksi sebesar 2.800.000, beban iklan sebesar 800.000, beban administrasi tetap sebesar 3.200.000. Maka didapatkan laba operasi sebesar 400.000 dolar. Laba tingkat komisi agen independen 18% ini sama seperti yang diketahui pada soal, sebesar 400.000 dolar, karena di soal menggunakan agen penjualan yang dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Perbedaannya terdapat pada format kontribusi, ada penjualan dikurangi biaya distribusi, maka didapatkan margin kontribusi, kemudian dikurangi dengan biaya tetap, barulah didapatkan laba atau rugi. Untuk 1B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Di sini penjualannya masih sama, yaitu sebesar 30 juta. Biaya variabel produksi juga masih sama, yaitu sebesar 17.400.000 dolar. Untuk komisi yaitu 20% dikali 30 juta, maka didapatkan hasil sebesar 6 juta dolar. Maka total biaya variabel sebesar 23.400.000 dolar. Margin kontribusi yaitu 30 juta dikurangi dengan 23.400.000 dolar. Maka didapatkan hasil margin kontribusi yaitu sebesar 6.600.000 dolar. Untuk biaya tetap produksi, beban iklan dan masih sama, yaitu produksi sebesar 2.800.000 dolar, beban iklan tetap sebesar 800.000 dolar, dan beban administrasi tetap sebesar 3.200.000 dolar. Maka total biaya tetap didapatkan sebesar 6.800.000 dolar. Maka di sini perusahaan dengan tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, perusahaan mengalami rugi sebesar 200.000 dolar. Selanjutnya jawaban pada soal 1C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Di sini penjualan juga masih sama seperti di soal, yaitu sebesar 30 juta dolar, dan biaya variabel produksi juga masih sama, yaitu 17.400.000 dolar, sedangkan untuk komisi diketahui pada soal untuk biaya sendiri itu sebesar 10%, maka 30 juta dikali 10% yaitu sebesar 3 juta. Didapatkan total biaya variabel sebesar 20.400.000 dolar. Maka margin kontribusi pada jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri 30 juta dikurangi 20.400.000, maka hasilnya yaitu sebesar 9.600.000 dolar. Untuk biaya tetap sendiri
produksinya yaitu sebesar 2.800.000 dan bedanya yaitu pada beban iklan tetap yang sebelumnya 800.000 menjadi 1.300.000 karena pada soal dikatakan bahwa manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000. Maka dari 800.000 ditambah 500.000, beban iklan tetap menjadi 1.300.000. Untuk beban administrasi tetap juga meningkat yang sebelumnya 3.200.000 menjadi 4.500.000 karena diketahui pada soal total gaji untuk tenaga penjual adalah sebesar 700.000. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 dan juga gaji dan kompensasi karyawan sebesar 200.000. Maka 3.200.000 yang diketahui sebelumnya ditambah 700.000 ditambah 400.000 ditambah 200.000 maka didapatkan hasil beban administrasi tetap sebesar 4.500.000. Maka total biaya tetap pada tenaga penjualan sendiri ini sebesar 8.600.000. Perusahaan akan mengalami laba jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri sebesar 1 juta dolar. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga alternatif tersebut, perusahaan akan mendapatkan laba yang paling besar jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung titik impas dalam penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi yang pertama, tingkat komisi agen independen tidak berubah yakni sebesar 18%. Rumus rasio MK yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. Margin kontribusinya yaitu sebesar 7.200.000 dan penjualan sebesar 30 juta, maka didapatkan rasio margin kontribusinya sebesar 24%. Untuk titik impas dalam dolar, rumusnya yaitu biaya tetap dibagi rasio MK. Biaya tetap yaitu sebesar 6.800.000 diambil dari laporan laba rugi yang sudah diketahui sebelumnya. Dibagi sebesar 6.800.000 dibagi 24%, maka didapatkan hasil titik impas dalam dolarnya yaitu sebesar 28.333.333,33 rupiah. Yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Rasio MK rumusnya masih sama seperti yang A, yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. Margin kontribusi di sini yaitu sebesar 6.600.000 dibagi penjualan yang sudah diketahui pada soal yaitu sebesar 30 juta, maka didapatkan rasio MK-nya sebesar 22%. Untuk titik impas dalam dolarnya masih menggunakan rumus yang sama seperti pada jawaban A, yaitu biaya tetap dibagi rasio MK. Biaya tetap di sini yaitu sebesar 6.600.000 dibagi 22%. Maka didapatkan hasil titik impas dalam dolarnya yaitu sebesar 30.909.90,91 rupiah. Yang C, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri, rasio MK-nya yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. Margin kontribusi di sini pada tenaga penjual sendiri yaitu sebesar 9.600.000 dibagi penjualan yang sudah diketahui pada soal sebesar 30 juta, maka didapatkan rasio MK-nya sebesar 32%. Lalu untuk titik impas dalam dolarnya, biaya tetap dibagi rasio MK 8.600.000 dibagi 32%, maka didapatkan hasil titik impas dalam dolar besar 26.875.000.
Selanjutnya untuk soal nomor 3 mengacu pada jawaban di bagian 1B. Jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri berupa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi, jika penjualannya adalah 30 juta dolar, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Pada soal 1B didapatkan rugi sebesar 200.000 dolar. Maka agen perusahaan memperoleh hasil yang sama untuk kedua alternatif. Maka target penjualan dalam dolar kita gunakan rumus biaya tetap dikurangi target laba atau rugi operasi dibagi rasio MK. Biaya tetap tadi yaitu sebesar 8.600.000 dikurangi rugi sebesar 200.000 dibagi rasio MK penjualan sendiri sebesar 32%. Rasio MK 32% ini kita dapatkan dari yang sudah diketahui soal, yaitu jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Dan tenaga penjual sendiri ini diketahui rasio MK-nya sebesar 32%. Maka 8.600.000 dikurang 200.000 dolar dibagi 32% didapatkan hasil target penjualan dalam dolarnya yaitu sebesar 26.250.000 dolar. Selanjutnya soal yang keempat. Kita disuruh untuk menentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Kita misalkan pendapatan penjualan dengan X. Maka total biaya pertama sama dengan total biaya kedua. Turunannya total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap pertama sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap yang kedua. Rasio biaya variabel pertama ditambah total biaya tetap pertama sama dengan rasio biaya variabel kedua ditambah total biaya tetap kedua. Maka biaya variabel pertama rasionya yaitu sebesar 78% dikali 78% X ditambah biaya tetap sebesar 6.800.000 yang sudah diketahui yang dapat kita ambil dari laporan laba rugi sebelumnya yaitu sebesar 6.800.000 sama dengan biaya variabel 2 sebesar 68% X ditambah 8.600.000 dolar. Maka selanjutnya di bawahnya 78% X dikurangi dengan 68% X. Hasilnya itu sebesar 10% X. Kita pindah ruaskan 8.600.000 dolar dikurang 6.800.000 dolar, maka hasilnya 1.800.000 dolar. Maka X sama dengan 1.800.000 dolar dibagi 10%, yaitu sebesar 18 juta dolar. Maka kita dapatkan pendapatan penjualan sebesar 18 juta dolar. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan Marston lebih baik mempekerjakan staf penjualan sendiri karena hal ini akan meningkatkan laba bersih operasi perusahaan. Laba bersih operasi perusahaan juga jika mempekerjakan staf penjualan sendiri adalah sebesar 1 juta. Sedangkan jika perusahaan mempekerjakan agen independen dengan komisi 20%, itu akan mengakibatkan kerugian sebesar 200.000. Baiklah, sekian penjelasan tugas kasus saya. Tugas kasus 1 dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.